saya akan menjelaskan kriteria kritik matan hadis yang disepakati ulama. Dalam studi hadis, kesahihan hadis itu tidak hanya dilihat dari periwayatannya saja, tapi juga dilihat dari isi dari hadis tersebut atau yang disebut sebagai matan. Lalu bagaimana para ulama itu menilai isi hadis tersebut yang otentik dari Rasulullah atau tidak? Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 4 kriteria kritik matan yang disepakati oleh mayoritas ulama. Yang pertama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu ialah sumber hukum yang utama dan pertama. Nah, hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran dan tidak untuk bertentangan. Jadi, jika ada hadis atau isi matan yang bertentangan dengan Al-Quran secara tekstual, yang mana pertentangannya itu jelas dan tidak bisa dikompromikan, maka matan tersebut itu ditolak. Di sini saya akan mengambil satu contoh yang mana ada hadis yang menceritakan tentang anak hasil zina itu tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Nah, dalam analisis kritik matannya, matan ini sangat ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi wala waziratu wizra ukhra. Ayat ini menjelaskan bahwa menegaskan tidak ada satu orang pun yang memikul dosa orang lain. Jadi isi dari matan hadis ini itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi salah satu contoh hadis itu ditolak secara dikritik matannya. Adapun kriteria yang kedua yaitu tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih. Jadi matan hadis itu tidak boleh bertentangan dengan yang mana hadisnya itu lebih tinggi kesahihannya atau derajatnya itu mencapai mutawatir. Jika ada kontradiksi yang tidak bisa diselaraskan, maka matan hadis ini dianggap lemah atau syadz. Ada salah satu contoh yang mana hadisnya itu menceritakan bahwa Nabi itu tidak membaca bismillah sama sekali, baik secara sir maupun jar ketika sholat. Nah, dalam analisis kritik, matan ini dikritik karena hadisnya itu bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih mutawatir yang menjelaskan bahwa Nabi tetap membaca bismillah ketika sholat, hanya saja Nabi itu membacanya secara lirih atau sir. Adapun kriteria yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan akal sehat, ijrah dan fakta sejarah. Nah, Islam ialah agama yang rasional. Para ulama sepakat bahwa jika ada hadis atau matan hadis yang tidak masuk akal, menyalahi hukum alam ataupun bertentangan dengan fakta sejarah, maka dipastikan itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ada satu contoh hadis palsu yang menyatakan bahwa perahu Nabi Nuh berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan sholat di makam Nabi Ibrahim 2 rakaat. Nah, dalam analisis kritik matanya, bahwa hadis ini secara historis dan geografis itu tidak masuk logika dan fiktif karena Ka'bah dan makam Ibrahim itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
yang hidupnya jauh setelah masa Nabi Nuh alaihissalam. Adapun kriteria yang keempat yaitu tidak bertentangan dengan kaidah teologis atau prinsip ajaran Islam. Jadi matan hadis itu harus sejalan dengan kaidah syariat Islam yang luhur. Misalnya ada sebuah hadis yang menjanjikan pahala lebih besar untuk amalan yang kecil, ataupun sebaliknya ancaman api neraka untuk kekhilafan yang kecil. Nah, ini hadis seperti ini disebutkan fazaah atau berlebihan, dan ini menjadi ciri khas hadis palsu. Contohnya, ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan dari setiap katanya seekor burung yang memiliki 70.000 lidah. Dalam analisis kritik matanya, ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa model hadis seperti ini yang lebay dan tidak profesional seperti ini ialah mutlak, bahwa hadis seperti ini itu buatan para ahli dongeng dan pastinya bukan dari sabda kenabian. Baik, untuk kesimpulannya yaitu kritik matan membuktikan bahwa para ulama tidak hanya mempelajari atau menghafal nama-nama perawi saja, tetapi juga dengan isi atau matan dari hadis tersebut agar bisa menjaga kemurnian ajaran Islam dari distorsi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.